Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang budiman, yang jiwanya selalu mencari makna, yang hatinya rindu akan kebenaran. Ada sebuah rahasia yang mungkin belum banyak terungkap, sebuah misteri yang tersimpan dalam lembaran waktu dan ayat-ayat suci, tentang beberapa tempat di muka bumi ini yang memiliki kekhususan yang luar biasa. Pernahkah terlintas di benak Anda, di antara miliaran lokasi yang ada, mana sajakah yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, bahkan hingga dijaga oleh para malaikatnya? Saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, mengungkap 3 lokasi di bumi yang dijaga malaikat hingga hari kiamat, sebuah kebenaran yang akan membuka cakrawala pemahaman Anda tentang dunia ini dan akhirat. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang tidak akan Anda temukan di sembarang tempat, sebuah pengetahuan yang akan mengubah cara Anda memandang keberadaan kita di alam semesta ini. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini ke dalam sebuah gambaran yang utuh dan menenangkan jiwa. Saudaraku, sebagai seorang yang telah menghabiskan banyak waktu menelaah kitab-kitab lama, meneliti hadis-hadis sahih, dan merenungi setiap ayat Al-Quran dengan hati yang ingin memahami, saya merasa terpanggil untuk membagikan apa yang saya temukan. Pengetahuan ini bukan sekadar cerita dongeng atau legenda semata, melainkan sebuah fakta yang bersandar pada fondasi kebenaran ilahi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang begitu banyak rahasia alam semesta, tentang tanda-tanda kebesarannya yang tersebar di setiap penjuru bumi, dan diantaranya adalah peran malaikat dalam Islam yang begitu vital, seringkali tak terlihat namun nyata. Kita tahu, malaikat adalah makhluk suci yang taat, mereka melaksanakan perintah Allah tanpa celah, dan sebagian dari tugas mulia mereka adalah menjaga dan melindungi. Lalu, mengapa ada tempat khusus yang mereka jaga hingga hari kiamat? Apa istimewanya tempat-tempat ini sehingga mendapat kehormatan semacam itu? Ini bukan sekadar rasa penasaran, ini adalah panggilan jiwa untuk memahami takdir dan rencana agung Tuhan kita. Saya akan membuka lembaran-lembaran yang mungkin selama ini tersembunyi dari pandangan umum, agar kita semua bisa melihat betapa teraturnya alam semesta ini di bawah kendali yang maha kuasa. Rasa ingin tahu yang membara tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda yang mendahuluinya, adalah hal yang sangat alami bagi setiap muslim yang beriman. Kita hidup di era di mana informasi begitu melimpah, namun kebenaran sejati kadang terasa semakin samar. Banyak dari Anda mungkin merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah narasi besar yang belum sepenuhnya terungkap di balik berita-berita harian atau buku-buku sejarah yang konvensional. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa tanda-tanda kiamat sudah dekat? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sederhana, ia mencerminkan sebuah kegelisahan, sebuah kerinduan akan kejelasan di tengah ketidakpastian dunia ini. Kita melihat fitnah di mana-mana, kerusakan moral, bencana alam yang silih berganti, dan pertanyaan itu semakin kuat mendesak. Apakah semua ini bagian dari skenario besar? Apakah ada pola ilahi yang bisa kita kenali? Saya mengerti kegelisahan itu. Ini bukan hanya tentang mengetahui fakta, tapi tentang mencari kedamaian dalam pemahaman, mencari arah dalam kegelapan. Dan percayalah, pengetahuan tentang rahasia geografi suci ini adalah salah satu kepingan puzzle yang sangat penting, yang akan membantu Anda melihat gambaran besar itu dengan lebih jelas, memahami mengapa Allah dan Rasul-Nya begitu menekankan pentingnya mengetahui hal-hal ini. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang mungkin tidak pernah Anda dengar di mimbar-mimbar umum atau buku-buku pelajaran sejarah biasa. Ini adalah kisah tentang seorang sarjana yang awalnya skeptis, seorang sejarawan yang hanya percaya pada bukti-bukti empiris dan naskah-naskah kuno yang diverifikasi secara fisik. Dia menghabiskan puluhan tahun hidupnya di perpustakaan, di arsip-arsip tua, mencoba memahami pola peradaban, bangkit dan runtuhnya sebuah kekuasaan. Suatu hari, ia menemukan sebuah manuskrip kuno yang berbicara tentang tempat-tempat berkah, tentang sebuah perlindungan ilahi yang melingkupi beberapa titik di bumi. Awalnya, ia menganggapnya sebagai mitos belaka, bagian dari kepercayaan mistis yang tidak ilmiah. Namun, semakin dalam ia menelaah, semakin banyak ia menemukan korelasi antara narasi kuno itu dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang ia pelajari kemudian setelah hidayah menyentuh hatinya. Dia terkejut, begitu banyak rahasia yang telah ada dalam kitab suci kita, yang selama ini luput dari pandangannya karena kacamata materialisme. Penemuannya ini tidak hanya mengubah pandangannya tentang sejarah,
tetapi juga tentang eksistensinya sendiri. Dia menyadari bahwa ada dimensi lain yang jauh lebih besar, sebuah rencana ilahi yang menaungi seluruh peristiwa di muka bumi, dan bahwa tempat bersejarah Islam ini bukan hanya saksi bisu masa lalu, melainkan penentu masa depan, dan penjaga rahasia yang maha agung. Kisah ini adalah bukti betapa kedalaman ilmu spiritual itu bisa membuka mata bagi siapa saja yang mau mencari dengan hati yang tulus. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa ini begitu penting bagi saya? Mengapa saya harus tahu tentang lokasi-lokasi yang dijaga malaikat? Saudaraku, setiap manusia mendambakan keamanan, kedamaian, dan perlindungan. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian, di mana ancaman datang dari berbagai arah, baik yang terlihat maupun tidak. Kita ingin anak-anak kita aman, keluarga kita terlindungi, harta kita terjaga, dan yang terpenting, iman kita selamat hingga akhir hayat. Mungkin Anda merasa kadang-kadang seolah-olah dunia ini semakin tidak terkendali, seolah-olah ada kekuatan gelap yang bekerja di balik layar, mencoba menggoyahkan fondasi-fondasi keimanan kita. Rasa ingin tahu tentang keberadaan malaikat dan fungsi mereka bukanlah sekadar akademis, melainkan sebuah kebutuhan spiritual. Ini tentang menemukan jangkar, pegangan, di tengah badai kehidupan. Ini tentang mengetahui bahwa di luar kekacauan yang kita lihat, ada sebuah keteraturan ilahi, ada sebuah rencana yang sempurna, dan ada tempat-tempat di mana tangan Allah secara langsung memberikan perlindungannya melalui para utusannya yang mulia. Pengetahuan ini akan memberi Anda ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada penjaga di atas segala penjaga. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Apa yang akan saya sampaikan selanjutnya akan mengawali pengungkapan tempat pertama, yang menjadi kunci bagi pemahaman Anda tentang dua tempat lainnya yang akan saya paparkan di akhir nanti, dan akan menjawab pertanyaan Anda tentang lokasi-lokasi yang dijaga secara khusus oleh para malaikat Allah. Sekarang, mari kita selami rahasia pertama, sebuah tempat yang namanya tidak asing di telinga umat Muslim. Namun mungkin kedudukannya sebagai lokasi yang dijaga malaikat seringkali terlewatkan dalam benak kita. Tempat ini adalah pusat spiritual umat Islam, kiblat kita dalam salat, dan menjadi saksi bisu perjalanan para nabi sejak awal penciptaan. Ya, saya berbicara tentang Baitullah, Ka'bah di kota Mekah. Kota Mekah, dan khususnya Ka'bah, adalah tempat yang secara eksplisit disebutkan dalam berbagai riwayat dan ayat suci sebagai pusat berkah dan perlindungan ilahi. Lalu, bagaimana malaikat menjaga tempat-tempat suci seperti Ka'bah ini? Para ulama tafsir dan ahli hadis menjelaskan bahwa penjagaan malaikat di sini bukan hanya dalam arti fisik yang terlihat oleh mata kita, melainkan sebuah penjagaan rohaniah yang bersifat multidimensional. Mereka menjaga dari segala fitnah, dari segala upaya penodaan, dan dari setiap kejahatan yang ingin merusak kesuciannya. Ini adalah perlindungan ilahi yang nyata. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman, tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah, karena di setiap pintu masuknya ada malaikat yang berjaga dengan pedang terhunus. Ini bukan gambaran metaforis semata, tetapi sebuah realitas yang kita imani. Kehadiran malaikat di sana adalah wujud dari kemuliaan tempat itu di sisi Allah, sebuah janji perlindungan yang akan berlangsung hingga hari kiamat tiba. Ini adalah tempat di mana doa-doa lebih mudah terkabul, di mana setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya, dan di mana setiap langkah menuju Baitullah adalah langkah menuju ampunan dan rahmat-Nya. Ini adalah bukti nyata betapa istimewanya tempat ini di mata Sang Pencipta. Lantas, apa dampaknya bagi kita yang mengetahui bahwa Mekah dijaga oleh para malaikat hingga hari kiamat? Konsekuensinya sangatlah besar, saudaraku. Pertama, ini menegaskan kembali kemuliaan dan kesucian kota Mekah. Ini bukan sekadar kota batu dan pasir, melainkan sebuah pusat energi spiritual, sebuah poros dunia yang dijaga langsung oleh pasukan langit. Kedua, ini memberikan ketenangan bagi kita, bahwa di tengah hiruk-pikuk dan ketidakpastian zaman, ada titik-titik di bumi yang tetap aman dari campur tangan kekuatan jahat, sebuah benteng terakhir yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh musuh-musuh Allah. Anda mungkin merasa cemas tentang masa depan, tentang semakin dekatnya tanda-tanda besar kiamat. Namun, mengetahui bahwa Mekah dan tempat lain yang akan saya sebutkan nanti dilindungi secara supernatural oleh malaikat,
seharusnya menguatkan iman dan harapan kita. Ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya, dan Dia tidak akan membiarkan kebenaran musnah begitu saja. Keberadaan malaikat di sana adalah jaminan ilahi, bahwa pusat peribadatan umat Islam ini akan tetap tegak, menjadi mercusuar iman bagi seluruh umat manusia hingga detik-detik terakhir kehidupan dunia. Ini juga seharusnya memotivasi kita untuk semakin mencintai tempat-tempat suci ini, berusaha untuk mengunjunginya jika mampu, dan senantiasa mengirimkan doa dan salam kepadanya. Tapi tunggu, ada yang lebih penting, pengungkapan 2 lokasi tersisa, dan bagaimana semua ini membentuk sebuah pesan yang lebih besar, akan mengubah cara Anda melihat dunia, dan memahami takdir agung yang menanti kita semua. Sekarang, mari kita masuk ke lokasi kedua, sebuah tempat yang juga tidak kalah mulianya dari Mekah, sebuah kota yang menjadi tempat hijrah Nabi kita tercinta, tempat di mana Islam bersemi dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, saya berbicara tentang Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Mengapa Madinah juga termasuk dalam 3 lokasi di bumi yang dijaga malaikat hingga hari kiamat? Madinah, sama seperti Mekah, memiliki keutamaan yang luar biasa dalam Islam. Kota ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan, tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan, pengorbanan, dan penyebaran dakwah Islam. Malaikat juga menjaga Madinah dari segala bentuk fitnah dan kemaksiatan, dan khususnya, mereka menjaga dari kedatangan Dajjal yang akan mencoba menginjakkan kakinya di sana. Hadis-hadis sahih dengan jelas menyebutkan bahwa Madinah akan dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak akan mampu memasukinya. Setiap pintu masuk kota akan dijaga oleh barisan malaikat yang siap menghalau fitnah terbesar akhir zaman ini. Ini adalah bukti nyata perlindungan ilahi yang terus-menerus. Ini bukan sekadar perlindungan fisik, melainkan juga perlindungan spiritual. Ketika kita berbicara tentang penjagaan malaikat, kita berbicara tentang kekuatan yang melampaui batas-batas akal manusia, kekuatan yang datang langsung dari arsy Allah. Ini adalah jaminan bagi setiap muslim yang beriman, bahwa di tengah ketidakpastian dunia, ada benteng-benteng kebenaran yang akan tetap kokoh berdiri, dijaga oleh makhluk-makhluk suci yang tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. Jadi, tidak peduli seberapa besar fitnah yang datang, Madinah akan selalu menjadi tempat yang aman, tempat yang diberkahi, tempat di mana cahaya Islam akan terus bersinar terang, sebuah pilar kokoh dalam skenario besar tanda-tanda kiamat. Ini adalah salah satu bukti nyata dari ilmu gaib dalam Al-Quran dan hadis yang tidak bisa dijangkau oleh sains semata, melainkan harus diimani dengan keyakinan penuh. Ini juga secara langsung menjawab pertanyaan, apakah ada tempat di bumi yang aman dari Dajjal? Jawabannya, ya, Mekah dan Madinah, insya Allah, adalah di antaranya, berkat penjagaan malaikat. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling misterius, lokasi ketiga, yang mungkin tidak sepopuler 2 kota suci sebelumnya, namun memiliki kedudukan yang tak kalah penting dalam sejarah kenabian dan akan memainkan peran krusial di akhir zaman. Saudaraku, setelah Mekah dan Madinah, lokasi ketiga yang dijaga oleh malaikat hingga hari kiamat adalah Baitul Maqdis, atau Yerusalem, khususnya area sekitar Masjid Al-Aqsa. Mengapa Baitul Maqdis? Sepanjang sejarah, tempat ini telah menjadi pusat konflik dan perjuangan, sebuah tanah yang diberkahi sekaligus diuji. Ini adalah kiblat pertama umat Islam, tempat Isra, Mikraj Nabi Muhammad SAW, dan tanah para nabi. Keberkahan Baitul Maqdis tidak hanya berasal dari sejarahnya, tetapi juga dari penjagaan malaikat yang secara khusus ditugaskan di sana. Ada riwayat yang mengisyaratkan bahwa di akhir zaman, ketika fitnah semakin merajalela, bumi Syam, termasuk Yerusalem, akan menjadi tempat berkumpulnya umat Islam, dan akan ada perlindungan ilahi yang mengiringinya. Penjagaan malaikat di sini memiliki nuansa yang sedikit berbeda. Bukan semata-mata tidak bisa dimasuki Dajjal seperti Mekah dan Madinah, tetapi lebih kepada perlindungan dari kehancuran total, pemeliharaan kesuciannya, dan peran sentralnya dalam peristiwa-peristiwa besar akhir zaman. Ia adalah tempat bersejarah Islam yang syarat makna, tempat bertemunya langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa pentingnya lokasi ini dalam rencana Allah, sebuah pusat spiritual yang akan tetap berdiri tegak meskipun badai zaman menerpa. Penjagaan malaikat di Baitul Maqdis adalah penanda dari takdir agungnya,
sebuah tempat yang akan menjadi saksi banyak peristiwa penting sebelum hari kiamat tiba. Dan ini adalah bagian dari pemahaman tentang rahasia geografi suci yang telah saya janjikan akan Anda dapatkan. Jadi, sekarang Anda mengetahui ketiga lokasi yang memiliki kehormatan luar biasa ini: Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Ini adalah 3 lokasi di bumi yang dijaga malaikat hingga hari kiamat. Mengapa pengetahuan ini sangat penting bagi kita? Bagi setiap muslim yang mencari kebenaran dan ingin mengoptimalkan hidupnya di jalan Allah? Ini bukan sekadar informasi geografis, saudaraku. Ini adalah sebuah peta spiritual, sebuah panduan dari Yang Maha Kuasa. Mengetahui tentang tempat-tempat yang dijaga malaikat ini harusnya memicu kita untuk semakin mencintai, menghormati, dan bahkan memprioritaskan tempat-tempat ini dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda memiliki kesempatan, berusahalah untuk mengunjungi Baitullah di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, dan jika diizinkan, singgah pula di Al-Aqsa. Setiap langkah menuju tempat-tempat itu adalah sebuah investasi akhirat yang tak ternilai harganya. Lebih dari itu, pemahaman ini harus menumbuhkan ketenangan dalam hati kita. Di tengah guncangan dunia, kita tahu bahwa ada janji perlindungan ilahi, ada benteng-benteng yang tak akan roboh. Ini juga seharusnya menguatkan iman kita akan keberadaan malaikat dan peran aktif mereka dalam menjaga ketertiban alam semesta ini sesuai perintah Allah. Kita hidup di dunia yang serba cepat, kadang kita lupa akan hal-hal gaib yang sebenarnya nyata. Pengetahuan ini adalah pengingat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Sang Penjaga sejati, dan kepada para malaikatnya yang senantiasa beribadah dan menjalankan tugas-tugas mulia. Dan apa yang akan saya sampaikan di akhir ini akan menjadi puncak dari segala pemahaman yang telah kita bicarakan. Saudaraku, pengetahuan tentang 3 lokasi di bumi yang dijaga malaikat hingga hari kiamat ini adalah sebuah anugerah, sebuah jendela yang terbuka lebar untuk kita melihat keagungan dan keteraturan rencana Allah. Kita telah membahas Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis, 3 pilar spiritual yang akan tetap tegak di bawah penjagaan malaikat hingga akhir zaman. Sekarang, bagaimana kita mengaplikasikan semua ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini bukan hanya tentang mengetahui fakta, tetapi tentang mengintegrasikannya ke dalam hati dan jiwa kita. Biarkan pengetahuan ini menjadi sumber ketenangan, inspirasi, dan kekuatan. Setiap kali Anda merasa gelisah, ingatlah bahwa ada tempat-tempat yang dijaga, ada kekuatan yang tak terlihat yang bekerja untuk kebaikan. Perkuatlah iman Anda pada peran malaikat dalam Islam dan pada perlindungan ilahi yang diberikan Allah kepada tempat-tempat pilihannya dan juga kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini adalah panggilan untuk memperbaharui janji kita kepada Allah, untuk menjadi bagian dari mereka yang mencintai tempat-tempat suci, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman dengan ilmu dan iman yang kokoh. Marilah kita jadikan ini sebagai motivasi untuk senantiasa berzikir, berdoa, dan memohon perlindungan Allah, karena hanya Dialah sebaik-baik penjaga. Ya Allah, Rabb semesta alam, Zat yang maha mengetahui segala rahasia langit dan bumi, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur atas ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, tentang 3 lokasi di bumi yang dijaga malaikat hingga hari kiamat: Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Ya Allah, jadikanlah hati kami senantiasa terpaut pada tempat-tempat suci ini. Penuhilah hati kami dengan kecintaan dan kerinduan untuk mengunjunginya. Lindungilah kami, keluarga kami, dan seluruh umat Islam dari segala fitnah dunia, khususnya fitnah akhir zaman yang semakin mendekat. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa berada dalam lindungan MU, dijaga oleh para malaikat MU yang mulia sebagaimana Engkau menjaga tempat-tempat pilihan MU. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, agar kami tidak goyah di tengah badai kehidupan. Berikanlah kami pemahaman yang mendalam tentang tanda-tanda kiamat, sehingga kami dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami memohon perlindungan MU dari Dajjal dan dari segala kejahatan yang nyata maupun yang tersembunyi. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, hingga kami menghadap MU dalam keadaan husnul hatimah. Terimalah doa kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Amin ya Rabbal Alamin.